kita tahsin Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudara, di sini saya ada Pak dosen juga, ada teman-teman dari Komando Kampus Islami, tim keamanan WMJ, dan juga ada kemahasiswaan, dan juga ada dari rektorat di berbagai lini bidang ya, dan unit-unit yang telah hadir pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ketua LPP AIK, Bapak Fahru Rozi, yang telah bersama kita beserta tim LPP AIK Universitas Muhammad Jakarta. Ada Bang Molkan, Mas Anggi, dan Mbak Nabila, dan teman-teman semuanya yang senantiasa setia ya menjadi peserta kajian rutin dari Jumat for AIK seluruh Universitas Muhammad Jakarta pada hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, tentunya tadi kita telah membaca dari Al-Quran ya, surah Al-Jathiyah ayat 45, surah yang ke-45 ya, dari ayat 22 ya, 22 sampai selesai ya tadi ya. Wah, panjang ini, luar biasa. Ya, mungkin saya tidak akan bisa menjelaskan secara rinci ya keseluruhannya, karena memang sebentar lagi saya juga akan berangkat khatib di Cijantung. Jadi oleh karena itu mungkin sedikit saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu beserta hadirin yang berbahagia terkait dengan makna ya dan hikmah mungkin barangkali atau tadabbur dari Al-Quran ini berkaitan dengan tentang bagaimana nanti kondisi dan keadaan orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang kafir ya, orang-orang yang kafir dan tidak mau menerima kebenaran datangnya dari Allah, dan mereka itu orang-orang yang tidak percaya dengan datangnya hari kemudian atau hari akhirat. Karena masih banyak juga di antara kaum muslimin, ternyata di Al-Quran itu sudah diceritakan ada orang ya yang mengingkari tentang adanya hari pembalasan. Nah, ayat yang kedua ya, wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqqi wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar ya, dan agar setiap jiwa diberikan balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan pernah dizolimi, tidak akan pernah dirugikan. Tentu apa yang kita kerjakan itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di ayat lain dikatakan in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Apabila kalian melakukan kebaikan kata Allah, maka kebaikan itu akan kembali pada diri kita. Dan kalau kita melakukan keburukan, maka juga keburukan akan kembali kepada kita. Jadi selalu tidak akan dirugikan. Kita tidak akan pernah dizolimi dengan apa yang kita kerjakan. Makanya pepatah mengatakan, ya kalau kita nanam padi, maka padi akan tumbuh. Tapi kalau kita nanam rumput, ya rumput akan tumbuh. Maka oleh karena itu, apa yang kita tanam, apa yang kita semai, nanti itulah yang akan kita panen. Nah, mudah-mudahan nih ayat ini bisa menginspirasi buat kita bahwa tidak ada satupun ya manusia itu yang akan dirugikan dengan perbuatannya itu. Ya, Allah akan membalas sesuai dengan perbuatan dan amal yang telah dilakukan. Berikutnya ya, afara'aita min man ittakhadha ilahahu hawahu wa dhallahu Allah. Ya, wa dhallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'i wa qalbi wa ja'ala ala basarihi ghishawah
faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan dan Allah membiarkan sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengarannya dan hatinya, serta meletakkan tutup atas matanya atau penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberikan petunjuk selain Allah? Ya, setelah mereka itu sesat, tidak ada satupun yang bisa memberikan petunjuk kecuali hanya Allah. Dan orang-orang yang ingkar itu mereka akan selalu mengabaikan dan tidak bisa mengambil pelajaran. Nah, ini juga menjadi hal yang sangat penting kita perhatikan, bahwa banyak di antara manusia-manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, atau bahasa kerennya diperbudak oleh hawa nafsu, ya, syahwat dunia, keinginan-keinginan terhadap dunia, atau hubbud dunia, cinta terhadap dunia. Sehingga seseorang yang terlalu cinta pada dunia itu, mereka itu tertutup hatinya, tertutup pendengarannya terhadap kebenaran, dan tertutup penglihatannya, tidak bisa melihat kebenaran itu merupakan sebuah kebenaran, dan juga tidak bisa menerima kebenaran karena hatinya sudah tertutup oleh kecintaan terhadap dunia. Maka Bapak Ibu, oleh karena itu dunia ini jangan ditaruh di hati kita, karena kalau ditaruh di hati kita akan tertutup hatinya, ya, dengan dari kebenaran. Tapi taruhlah di tangan kita, di tangan, ya. Tapi kalau kecintaan kepada Allah itu harus kita taruh dalam hati, ya. Nah, tapi kalau kecintaan terhadap dunia atau ada keinginan untuk dunia, maka itu istilahnya taruhlah di tangan kita. Karena kalau di tangan udah dilepas, ya kan? Nah, itu kalau orang terlalu cinta pada dunia dan sehingga sampai melekat dalam hatinya, maka dia akan sulit untuk menerima kebenaran, meskipun kebenaran itu baik bagi dirinya. Subhanallah. Ya, berikutnya, وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Dan mereka berkata, nah ini orang yang tadi yang tidak mempedulikan, ya, tentang peringatan-peringatan Allah, dan mereka itu tidak mereka itu orang-orang yang diperbudak hawa nafsu itu, mereka itu berkata kehidupan ini hanyalah kehidupan dunia saja. Mereka beranggapan, ya, orang yang terlalu cinta pada dunia merasa bahwa kehidupan saya ini, ya, kehidupan saya ini, ya, di dunia ini gitu. Mereka tidak pernah memikirkan bagaimana nanti mereka itu akan mati. Nah, mereka mengatakan, ya udah, kalau saya mati, hidup di dunia kemudian mati, ya udah, wes nggak ada apa-apa lagi gitu, udah selesai gitu urusannya. Nah, inilah anggapan orang yang hatinya sudah tertutup tadi, yang tadi terlalu cinta pada dunia dan diperbudak oleh hawa nafsu. Ya, mereka mengatakan bahwa saya hidup di dunia, saya bersenang-senang, kemudian saya mati, udah selesai, nggak ada lagi itu cerita. Nah, ini anggapan mereka yang tadi hatinya sudah tertutup dan sudah diperbudak oleh hawa nafsu. Ya, sebenarnya mereka itu menduga-duga saja. Sebenarnya juga mereka nggak yakin, ya, dengan kehidupan mereka gitu kan. Tapi ya itulah, ketika seseorang atau manusia telah diperbudak oleh hawa nafsu, maka mereka itu tidak akan bisa seimbang, tidak akan stabil pikirannya, walaupun keimanannya gitu. Mereka akan terombang-ombang, terombang-ambing gitu, ya, dengan tipu daya dunia, ya, ke dalam hatinya. Bapak Ibu berbahagia. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin ma kana hujjatuhum illa an qalu bi abaina in kuntum shadiqin. Ya, dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, hidupkanlah kembali nenek moyang kami. Nah, ini dalih bagi mereka nih. Kalau benar-benar ini kebenaran ini ada gitu, ya, kalau gitu
ya udah buktikan, hidupkanlah nenek moyang kami terlebih dahulu. Nah ini kan sebenarnya dalih mereka aja, gitu. Orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran itu, ya mereka mencari cara bagaimana untuk mematahkan, berdalih gitu ya. Kan nggak mungkin juga orang udah mati, ya memang mungkin ya kalau misalnya ada kisah itu Nabi Musa apa bisa yang bisa menghidupkan. Tapi maksudnya ya ini orang-orang terdahulu disuruh hidupin lagi kalau memang benar-benar ya yang mereka itu ingin mengikuti kebenaran itu. Artinya ini dalih bagi mereka ya agar mereka itu tetap jauh ya dari kebenaran-kebenaran itu. Artinya mereka itu tidak mau menerima perintah-perintah Allah ya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan nabinya, sehingga mereka itu menyaksikan ya kalau memang hebat hidupin dong ya orang tua kami yang dahulu, nenek moyang kami dahulu gitu ya. Nah ini sebenarnya alasan bagi mereka ya, mereka itu supaya ya sebenarnya lari daripada apa yang telah disampaikan oleh para nabi-nabi. Nah berikutnya, Qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yaumil qiyamah la raiba fihi walakin aktsarun nasi ya walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Katakanlah Allah menghidupkan kemudian mematikan kemudian mengumpulkan kamu di hari kiamat ya, dan tidak diragukan, tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Banyak di antara manusia itu ya Allah itu telah menghidupkan, telah mematikan, dan juga nanti akan mengumpulkan kita di hari kiamat. Nah yakin mereka? Dah yakin mereka? Ya, nggak yakin mereka kalau yang memberikan kehidupan itu adalah Allah. Dan yang akan mematikan itu juga Allah. Ya. Yuhyikum summa yumitukum summa yajma'ukum. Jadi Allah yang memberikan kehidupan, Allah juga yang akan mengambilnya kembali. Dan yang paling menarik adalah bukan sampai mati saja, tetapi juga apa? Summa yajma'ukum ila yaumil qiyamah. Kemudian Allah akan mengumpulkan manusia itu yang telah mati itu nanti dibangkitkan lagi, mereka dikumpulkan di yaumil qiyamah. Nah, inilah mereka itu tidak mau tahu. Ya. Bahkan ada juga mereka yang memang tidak mengetahui. Tapi ada yang tahu, ya, tapi tidak mau tahu. Nah, ini yang susah itu begitu. Udah tahu kebenaran, tapi dia nggak mau tahu, masa bodoh, ya. Nah inilah ya orang-orang yang nanti akan mendapatkan kerugian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Wa yawma taqumus saatu yawma idzin yakhsarul mubtilun. Allah Subhanahu wa taala katakan, dan milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan pada hari terjadinya kiamat akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan dan dosa. Nah ini karena hari kiamat itu merupakan sesuatu yang pasti, peristiwa yang pasti terjadi, dan bahkan di dalam rukun iman kita wajib meyakini itu ada dan pasti akan terjadi. Nah orang-orang yang tidak percaya dan yakin dengan hari kiamat itu, maka mereka itu nanti akan menjadi ya orang-orang yang merugi. Ya, dalam hal itu ya sarul mubtilun. Jadi orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena mereka sudah banyak melakukan dosa. Nah, ini bapak-bapak berbahagia. Jadi oleh karena itu dalam ayat ini sangat jelas ya bahwa nanti orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya, yang tidak mau percaya kepada Allah, yang mereka tidak yakin dengan hari kiamat, mereka itu akan mendapatkan yang namanya kerugian, rugi. Nah, makanya sebaiknya ya kalau kita jangan sampai ya termasuk di antara orang-orang yang merugi, apalagi dunia dan akhirat. Makanya kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak Ibu berbahagia. Nah, di sini juga dijelaskan ya di ayat 30-nya itu ya, fa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatihi dzalika huwal fawzul mubin. Ini sebagai penutup karena ini panjang sekali, bisa 1 jam penjelasan ini ya. Apa kata Allah? Maka adapun
surga. Demikianlah ya kemenangan yang nyata. Artinya balasan bagi orang-orang yang percaya tadi. Balasan bagi orang-orang yang percaya dengan hari kiamat, ya. Kemudian balasan bagi orang-orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, ya, tidak memasukkan dunia ke dalam hatinya, ya. Maka hadirin berbahagia, ini adalah kabar gembira bagi kita. Orang-orang yang beriman akan mendapatkan yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mereka itu akan mendapatkan kemenangan. Jadi ada dua, rahmat Allah dan kemenangan. Jadi kalau ada orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat ini kan macam-macam, ada di dunia yang kita dapatkan, ada di akhirat. Tapi tentunya orang yang akan mendapatkan rahmat di akhirat, tentu di dunia akan mencari rahmat Allah juga, gitu ya. Tapi balasannya di akhirat, ya. Di dunia dia cari, dia beramal saleh, dia melakukan kebaikan, dia beribadah, dia taat, kemudian baru akan mendapatkan balasan rahmat itu. Dengan dia taat itu maka dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu rahmat yang terbesar? Adalah yaitu surga yang Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, barangkali untuk tadabburnya yang paling penting kita tekankan bagaimana kita harus yakin dengan hari kiamat dan hari pembalasan itu. Ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak yakin, tidak percaya dengan hari berbangkit. Ya, memang sih nggak bisa kita buktikan. Kenapa? Karena belum ada ceritanya, gitu ya. Dan bahkan mungkin dalam kisah film sinetron atau film azab, gitu, ada orang dari akhirat balik lagi ke dunia menceritakan, gitu ya. Memang nggak ada, karena itu harus dengan hati, dengan keyakinan, dengan iman, gitu ya, mempercayainya. Tidak bisa dengan logika, ya, karena sesuatu yang gaib, sesuatu yang belum terjadi. Maka mari kita tanamkan dalam hati kita agar kita yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hari kiamat dan hari pembalasan. Dan mudah-mudahan insyaallah iman kita akan menjadi kuat dan kokoh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudara, barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan tadabbur surah Al-Jathiyah, yang memang ini masih banyak lagi ayat-ayat yang masih belum dibahas, tapi demi efisiensi waktu yang mungkin barangkali kita ada persiapan Jumat dan juga saya harus berangkat langsung, ya, ke Jakarta Timur. Mudah-mudahan insyaallah kita Jumat depan bisa kita lanjutkan, ya, dan insyaallah kita tetap istiqomah dalam belajar Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih segala perhatian dan waktunya, dan mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Nasrullahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.